Halo Sobat Tumbuh Remaja Cerdas, di sini Lili. Kali ini seperti biasa ada Kak Galih menemani saya. Kak Galih, ada DM nih yang masuk ke redaksi. Ternyata banyak teman-teman nih bertanya, gimana sih cara negur orang tapi dengan ilmu, supaya hasilnya produktif tanpa drama konflik yang nggak perlu. Silakan Kak. Buah topik yang sering kali bikin kita serba salah. Gimana sih cara sehat menegur teman tanpa merusak hubungan? Oke, udah siap? Kita akan membedah topik ini dalam 6 bagian. Kita mulai dari dilema klasik, kenapa sih kita sering banget pilih diam, sampai nanti di akhir kita bakal punya satu formula praktis yang bisa langsung kamu coba. Yuk kita mulai dari situasi yang pasti kita semua pernah alami. Ada ganjalan sama teman tapi bingung mau ngapain. Rasanya kayak di persimpangan jalan tapi dua-duanya menuju ke jurang. Biasanya nih kita cuma lihat ada dua pilihan dan dua-duanya sama-sama nggak enak. Pilihan pertama, diam. Kita pendam aja semua rasa kesal yang lama-lama jadi bom waktu. Ujung-ujungnya kita jadi pasif-agresif, nyindir-nyindir halus gitu. Pilihan kedua, meledak. Semua emosi tumpah ruah, tapi bukannya menyelesaikan masalah, malah bisa-bisa hubungan pertemanan yang jadi korban, karena kita menyerang pribadinya, bukan perilakunya. Tapi, tenang, untungnya ada jalan ketiga. Ada cara yang lebih sehat, yaitu menjadi asertif. Asertif itu bukan berarti jadi galak atau agresif ya. Sikap asertif itu artinya kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan dan butuhkan dengan jelas dan jujur, tetapi tetap dengan cara yang menghargai perasaan teman kita. Oke, tapi sebelum kita belajar gimana caranya, kita harus jawab dulu pertanyaan yang lebih fundamental. Kenapa sih kita harus berani bicara? Kenapa nggak diam aja biar damai? Jawabannya lebih dalam dari sekedar menyelesaikan satu masalah kecil. Nah, jawabannya ada di konsep psikologi yang penting banget, namanya boundaries atau batasan diri. Coba deh bayangin diri kita ini kayak sebuah rumah. Batasan diri itu pagarnya. Pagar ini yang ngasih tahu orang lain, hey, ini area pribadiku, dan sampai di sini ya batasnya. Kutipan ini, wah kena banget ya. Kalau ada temen yang menginjak-injak taman kita, misalnya dengan bercanda soal fisik, atau sering telat tanpa kabar, dan kita cuma diam, itu sama aja kayak kita buka gerbang pagar lebar-lebar. Kita secara nggak sadar ngasih izin ke mereka untuk nggak menghargai kita. Dan dari situlah muncul rasa dongkol atau resentment yang pelan-pelan meracuni hubungan dari dalam. Nggak cuma itu, ada lagi yang namanya disonansi kognitif. Ini adalah perasaan nggak nyaman yang muncul waktu apa yang kita lakukan, yaitu diam, nggak sejalan sama apa yang kita yakini, yaitu aku nggak suka diperlakukan kayak gini. Jadinya ada perang batin di dalam diri kita. Ini bikin capek, stres, dan rasanya kita jadi nggak jadi diri sendiri. Oke, jadi sekarang kita udah setuju ya, bicara itu penting. Pertanyaan berikutnya, harus dengan niat dan pola pikir seperti apa? Biar teguran kita itu membangun, bukan malah menghancurkan. Nah, ada kerangka berpikir dari Kim Scott yang namanya radical candor. Coba lihat tabel ini deh. Tujuan kita itu ada di pojok kanan atas, yaitu radical candor. Ini adalah titik di mana kita benar-benar peduli sama teman kita, dan di saat yang sama kita juga berani untuk menegur mereka secara langsung. Masalahnya, kita sering banget kejebak di kuadran kiri atas, ruinous empathy atau empati yang merusak. Kita diam karena kita nggak enakan, takut menyakiti perasaan teman. Padahal, dengan diam, kita justru membiarkan mereka terus melakukan kesalahan. Sikap diam yang kelihatannya baik ini sebenarnya lebih merusak dalam jangka panjang. Prioritas kita seharusnya bukan menghindari rasa canggung sesaat, tapi kebaikan teman dan kesehatan hubungan kita. Jadi, ini dia kuncinya. Sebelum ngomong, ubah dulu niat di dalam hati. Dari yang tadinya aku mau nyalahin kamu, jadi aku mau ngomongin ini karena aku peduli sama kamu dan pertemanan kita. Niat ini yang akan jadi kompas dari seluruh percakapan kita. Kalau niatnya sudah lurus, sekarang kita butuh alat yang tepat. Kita perlu sebuah toolkit komunikasi supaya pesan kita sampai dengan baik, tanpa memancing pertengkaran. Disinilah kita akan pakai sebuah metode yang luar biasa namanya non-violent communication atau NVC. Kekerasan di sini bukan cuma fisik ya, tapi juga kekerasan verbal. Menyalahkan, menghakimi, mengkritik, semua hal yang bikin lawan bicara kita langsung pasang mode bertahan. NVC ini ngajarin kita cara ngomong yang beda. Nah, NVC ini punya formula 4 langkah yang super praktis dan gampang diingat. Yuk, kita bedah formulanya, singkatannya OFNR. Gampang kok. O untuk observation atau observasi, kita sampaikan fakta. F untuk feeling atau perasaan, kita ungkapkan perasaan kita.
N untuk needs atau kebutuhan, kita jelaskan kebutuhan kita. Dan R untuk request atau permintaan, kita ajukan permintaan yang spesifik. Observasi, perasaan, kebutuhan, permintaan. OFNR. Langkah pertama, observasi. Ini mungkin yang paling sulit. Kita harus bicara kayak kamera CCTV, cuma melaporkan fakta tanpa opini atau penghakiman. Hindari kata-kata jebakan kayak selalu atau tidak pernah. Jangan bilang, kamu selalu telat. Itu menghakimi. Tapi coba katakan, minggu ini kita janjian 3 kali dan kamu datang telat 30 menit setiap janji. Nah, itu adalah data, fakta yang nggak bisa dibantah. Langkah kedua, sampaikan perasaanmu, tapi kuncinya, pakai aku statement. Ini artinya kita bertanggung jawab sama emosi kita sendiri. Jangan bilang, kamu bikin aku marah, karena itu menuduh. Lebih baik katakan, aku merasa marah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membantah perasaanmu. Itu adalah kebenaranmu. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya. Lihat contoh ini. Dimulai dari observasi O, fakta spesifik tentang apa yang diucapkan. Lalu perasaan F, aku merasa malu dan sedih. Dilanjutkan dengan kebutuhan N, karena aku butuh merasa aman. Dan ditutup dengan permintaan R yang jelas. Bisa nggak kita nggak lagi bercanda soal fisik? Lengkap, jujur, kuat, tapi sama sekali tidak menyerang. Oke, teorinya kedengarannya bagus ya. Tapi kita tahu dunia nyata itu kadang lebih rumit. Kita nggak bisa mengontrol reaksi orang lain. Jadi gimana kalau kita udah coba OFNR tapi responnya nggak sesuai harapan? Ini pertanyaan penting. Gimana kalau kita udah coba pakai formula ini dengan niat yang paling baik, tapi teman kita malah defensif atau malah marah balik? Mungkin dia bilang, gitu aja baper. Terus kita harus gimana? Kita punya 3 pilihan sehat. Pertama, tetap tenang dan coba berempati sama perasaannya. Kedua, kalau suasananya mulai panas, jangan ragu untuk minta time out. Bilang aja, kayaknya kita perlu waktu buat nenangin diri dulu. Dan yang ketiga, ini pilihan yang paling berat. Kalau pelanggaran batas ini terjadi terus-menerus meskipun sudah dikomunikasikan, mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi kembali apakah hubungan ini masih sehat untuk kita. Pada akhirnya, menegur teman itu bukan cuma soal teknik komunikasi. Ini adalah soal keberanian. Keberanian untuk menghargai diri kita sendiri, keberanian untuk menjadi otentik, dan keberanian untuk membangun hubungan yang benar-benar jujur dan saling peduli. Wah, isinya daging semua. Terima kasih, Kak. Mudah-mudahan Sobat Tumbuh Remaja Cerdas di sana dapat benefit dari episode kita kali ini ya. Kalau dirasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kita akan terus gali skill-skill yang akan bermanfaat bagi kita semua. Saya Lili dan Kak Galih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.